Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mata awhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bihi. Mata kapan atau ketika awhashaka Allah membuatmu awhasha. Awhasha itu jemu, malas, bete, min khalqihi dari makhluk-makhluk Allah. Fa'lam maka ketahui olehmu annahu sesungguhnya keadaan itu yuridu Allah mengharapkan ayyabtahalaka agar Allah membuka laka bagimu babal unsi pintu kemesraan bihi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal ini menjelaskan tentang keadaan ketika kita jemu dengan makhluk Allah, malas. Kadang dalam hidup kita punya sifat gitu, ya, ngelihat kelakuan manusia yang bertentangan hukum Allah, jadi malas gitu ngelihatnya itu. Mau buka TV, malas. Mau buka HP, banyak hoax, malas. Nggak jelas berita itu mana benar, mana salah. Gitu. Sekarang kan kejadian begitu tuh, ya. Dan malas juga kadang-kadang kita juga ngelihat perilaku-perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum. Kadang kita jemu, merasa jemu melihat makhluk-makhluk Allah, khususnya manusia. Maka keadaan itu, kata Syekh Ibnu Athaillah, fa'alam ketahui olehmu, annahu sesungguhnya keadaan itu, ketika kita merasa jemu dengan manusia, yuridu ayyabtahalaka babal unsi bihi. Allah lagi mengharapkan engkau, lagi membuka pada diri kita pintu kemesraan dengannya. Jadi sebenarnya ketika Allah pada diri kita ada perasaan-perasaan udah bete lah, udah malas dan seterusnya, kita ngelihat manusia kelakuannya di muka bumi ini banyak yang bertentangan dengan hukum dan seterusnya, ya. Maka saat itu sebenarnya Allah lagi membuka pintu agar kita lebih mendekat dengannya. Gitu. Agar kita bisa lebih takarrub kepadanya. Sebab kenapa? Sebab yang namanya manusia itu hidup itu harus ada teman. Hidup itu harus ada sosial, ada orang lain. Kenapa? Karena tabiat kita manusia itu kata orang Latin mengatakan bahwa manusia itu zon politikon, makhluk sosial bermasyarakat. Maka indahnya hidup manusia itu tergantung dia bagaimana bersosialisasi kepada masyarakat. Tuh. Andai kata di kedung jiwa ini semua manusia, semua orang kaya semua, kita bisa bayangkan itu. Nggak ada tempat kita memberi, nggak ada sosialisasi, nggak ada kita berinteraksi. Gitu. Jangankan di dunia, jangankan di kampung, loh. Di surga sendiri, Nabi Adam itu sendiri di surga yang semuanya fasilitas ada, itu nggak enak hidupnya. Dia ingin ada teman, yang bisa mengobrol, yang bisa bersosialisasi dengan dia. Nah, oleh karena itu, ketika ada perasaan-perasaan jemu pada diri kita menghadapi keadaan dengan makhluk-makhluk yang lain, maka saat itu sebenarnya hikmahnya adalah bahwa Allah lagi membuka pintu kemesraan dengannya agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ngambil pintas, ketika kita jemu dengan manusia, ketika kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan makhluk, masalah sosial dalam kehidupan kita, ngambil pintas seperti orang-orang yang nggak beriman lakukan. Ketika dia sudah tidak bisa mengendalikan kehidupan dan jemu, nggak bisa dia menangani masalah-masalahnya, ambil pintas, bunuh diri. Ya, makanya saya bilang sekarang ini kalau kita lihat strata tuh orang-orang banyak yang
bunuh diri, terutama di Bali. Saya lihat, coba Bapak googling deh, ya. Di akhir-akhir sekarang itu di Bali itu banyak orang-orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena dia udah jemu lagi menghadapi keadaan, tidak bisa menyelesaikan masalah, akhirnya dia mengambil jalan pintas. Nah, sebetulnya keadaan-keadaan itu, kata Sayyidina Athaillah, bahwa ketika kita sudah jemu dengan keadaan yang kita hadapi, apapun bentuknya, apakah kita berinteraksi sosial karena melihat keadaan-keadaan dunia ini yang demikian, maka sebenarnya saat itu adalah Allah mengharapkan kita agar mendekat padanya, agar lebih kita bertakarrub padanya, agar kita ada sandaran vertikal gitu, ya. Pernah merasa jemu nggak dalam hidup? Bosan, pernah nggak? Punya masalah nggak bisa diselesaikan oleh kita, gitu kan? Saya mau tanya, apa yang Bapak ambil? Yang ambil langkah itu untuk menghadapi itu? Apakah menghindari manusia, diam aja di rumah? Yang biasa kita lakukan apa itu? Ketika kita merasa jenuh, malas, udah bosan, kayaknya hidup nih berat dan seterusnya, kita biasanya ngapain? Zikir ya? Zikir ya? Udah bagus itu, ya. Jadi ngambilnya zikir supaya mendekat pada Allah. Atau kita belum pernah merasa jemu hidup? Pernah ya? Saya mau tanya, pernah nggak kita merasa jemu, bosan? Pernah nggak? Pernah kan ya? Pernah kan? Nah sekarang saya mau lakukan, yang mau tanyakan itu, langkah kita apa tuh? Apakah kita membatasi diri? Udah saya nggak mau ketemu orang, diam aja di rumah, nonton TV aja, dan seterusnya, atau diam saja? Atau kita mengambil hikmah ini? Gitu. Kalau yang kemarin kita sudah ambil ketika kita merasa jemu dengan makhluk-makhluk Allah dan seterusnya, kita mendekat sama Allah, kita berzikir, ya, berarti membuka pintu takarruf pada Allah, itu yang benar. Seperti yang kata hikmah Sayyidina Athaillah di pasal ini. Tapi kalau ketika kita jemu, ketika kita merasa bosan dalam hidup, nggak bisa ngatasi masalah-masalah sosial, kita jalan pintas. Akhirnya kita diam aja, nggak mau ngomong dan seterusnya, diam saja. Atau kita melakukan hal-hal atau seperti orang lakukan itu, ya, dia menyesali kehidupan, bahkan menyalahkan Allah. Nah itu yang salah. Sikap ini yang harus dibangun oleh kita ketika menghadapi masalah-masalah yang kadang kita merasa jenuh dengan kehidupan ini. Maka sebenarnya katanya hikmahnya Allah lagi membuka pintu kemesraan dengannya, supaya kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaduklah sama Allah sana. Itu caranya. Udah ya, utang. Jangan kita makin punya masalah, jenuh, jemu, bete, kita makin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.